Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, kita lanjutkan bahasan tentang sujud tilawah, dan ini akan kita sempurnakan pembahasannya. Mudah-mudahan ini pertemuan yang terakhir dari pembahasan tentang sujud tilawah atau sujud sajadah. Baik, apabila ayat sajadah tersebut berada di akhir surat, apa yang harus dilakukan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang itu membaca ayat sajadah di dalam sholat dan ayat sajadah itu berada di akhir surat, maka orang yang membaca tersebut diberikan pilihan di antara tiga hal. Yang pertama adalah dia sujud, kemudian dia bangkit lagi. Sujudnya adalah untuk sujud tilawah, kemudian dia bangkit lagi, lalu dia masih melanjutkan sholat dengan berdiri membaca surat yang lain, kemudian baru dia ruku. Demikian. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar radhiyallahu an. Qara'a fil fajri bi Yusufa faraka'a, summa qara'a fis saniyati bin najmi fasajada, summa qara'a idza sama'un syaqqat. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya dan Imam Tahawi dengan sanad yang sahih. Umar radhiyallahu an itu pernah membaca dalam salat subuh dengan surah Yusuf, lalu beliau ruku. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surah An-Najm, kemudian beliau sujud untuk sujud tilawah, kemudian beliau membaca yaitu idzas sama'un syaqqat, demikian, yaitu surah Al-Insyiqaq ayat 1. Baik, nah pilihan yang kedua adalah dia ruku dan itu mencukupi bagi dirinya untuk tidak sujud, artinya tidak melakukan sujud tapi ruku saja, jadi tidak melakukan sujud. Berdasarkan hadis Nafi rahimahullahu ta'ala, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza qara'a an-najma yasjudu fiha wa huwa fi sholati fa illam yasjud raka'a. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nafi mengkabarkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila dahulu membaca surah An-Najm, dia sujud pada ayat yang terakhirnya, dalam kondisi masih dalam sholat, apabila beliau tidak sujud maka beliau rukuk saja, demikian. Jadi maksudnya tidak melakukan
sujud sahwi tapi melanjutkan dengan ruku, kemudian seperti biasa lanjut seterusnya, demikian. Ada juga riwayat ya hadis di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu pernah ditanya tentang surat yang di akhirnya ada ayat sajadah. Ayarka'u au yasjudu, apakah dia ruku ataukah dia sujud? Yaitu ruku untuk melanjutkan salat atau sujud untuk melakukan sujud tilawah. Qala, maka beliau mengatakan radhiyallahu anhu, idza lam yakun bainaka wa bainas sajdati illa ruku' fa huwa qarib. Apabila tidak ada antaramu dan ayat sajadah itu kecuali ruku', maka itu yang dekat, demikian. Artinya tidak mengapa untuk ditinggalkan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Nah, ini kondisinya adalah apabila sholat sendiri atau ketika menjadi imam, ya. Dan diketahui bahwasanya hal ini tidaklah diberlakukan bagi makmum, ya, karena dikhawatirkan akan membuat bingung makmum, ya. Di mana sebagian mereka sujud dan sebagian yang lain itu ruku, ya, maka tidaklah layak untuk dilakukan demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi wallahu taala alam, sebaiknya ketika memang salat berjamaah dengan model seperti ini, ya, itu sebaiknya ya tidak melakukan sujud tilawah apabila di akhir, ya, di akhir dari surat tersebut adalah ayat sajadah. Kemudian pilihan yang ketiga adalah dia sujud kemudian dia takbir lalu dia bangkit. Sujud untuk sujud tilawah kemudian dia takbir lalu bangkit kemudian ruku, ya, tanpa menambah bacaan. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Pilihan yang pertama insyaallah ta'ala, ya, ini lebih baik untuk dilakukan, ya. Pilihan pertama yaitu tatkala melakukan sujud tilawah tersebut, ya, yang itu ayat sajadahnya berada di akhir surat, maka itu dilakukan ketika ya salat sendiri atau salat menjadi imam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini ada pilihan, tidak mengapa untuk memilih satu dari, ya, untuk, ya, memilih satu dari tiga ini. Ada tiga pilihan. Yang penting jangan sampai membuat makmum itu bingung, ya. Dimana seperti yang disampaikan tadi, ada sebagian yang ruku, ada sebagian yang sujud, demikian, ya, untuk sujud tilawah. Sebaiknya ketika hendak melakukan ini, nah ini sebaiknya dikabarkan terlebih dahulu, ya, dikabarkan terlebih dahulu, ini lebih baik, ya. Sampaikan kepada makmum apabila imam nantinya membaca surah An-Najm yang di akhir dari surat tersebut, itu ayat terakhir itu ada ayat sajadah dan hendak melakukan sujud sajadah, maka hendaknya memberikan kabar terlebih dahulu, ya, memberikan kabar terlebih dahulu kepada makmum agar mereka bersiap-siap. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila membaca ayat sajadah di atas mimbar, bagaimana yang seperti ini, yaitu khatib membaca ayat sajadah, ya, di atas mimbar. Nah, ini ada pilihan juga apabila sang khatib tersebut dia mau turun untuk sujud, maka silahkan dia turun lalu sujud dan orang-orang pun sujud bersamanya. Apabila dia tidak melakukan sujud, maka tidak mengapa, ya.
dikarenakan Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal tersebut. Nah, jika memungkinkan untuk sujud di atas mimbar karena mungkin barangkali mimbarnya lebar, maka silahkan lakukan, dan orang-orang pun nanti ikut sujud bersama dengan imam yang atau khatib yang sujud tersebut. Adapun apabila khatib tersebut tidak sujud, maka makmum atau jamaah ketika itu tidak disyariatkan untuk sujud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan menyebutkan tentang ayat-ayat atau surat-surat di mana dianjurkan untuk sujud, ya, sujud sajadah. Ayat atau surat, ya, yang terdapat padanya ayat sajadah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Qur'an itu ada sekitar 15 tempat, ya. 15 tempat dalam Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajadah yang dianjurkan untuk sujud. Ada hadis yang marfu dalam masalah ini namun dhaif, ya, dari Amr ibn al-As radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu khamsa asyrata sajdatan fil Qur'an minha salasun fil mufassal wa fi suratil haji sajdatani, ya. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah membacakan kepadanya 15 ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada 3 dalam ayat-ayat yang mufassal, ya. Dan dalam satu surat Al-Hajj ada 2 kali sujud, demikian. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Baihaqi, namun dhaif, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tempat-tempat atau ayat-ayat sajadah tersebut, ya, ada 10 yang disepakati oleh para ulama, kemudian ada 4 yang diperdebatkan oleh para ulama. Hanya saja hadisnya sahih, ya. Dan ada 1 tempat dalam Al-Qur'an yang tidak sahih hadis marfu dari Rasulullah tentangnya, ya. Hanya saja sebagian sahabat yang mengamalkannya. Baik, berikut ini kita akan sebutkan. Yang pertama, tempat-tempat atau ayat-ayat yang disepakati oleh para ulama untuk melakukan sujud tilawah padanya. Yang pertama adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua adalah surah Ar-Ra'du, ya. Surah Ar-Ra'du ayat 15. Kemudian yang ketiga adalah surah An-Nahlu ayat 49 dan 50. Kemudian yang keempat adalah surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Kemudian yang kelima surah Maryam ayat 58. Kemudian yang keenam adalah surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian yang ketujuh adalah surah Al-Furqan ayat 60. Ya, surah Al-Furqan ayat 60. Yang ketujuh surah Al-Furqan ayat 60. Kemudian berikutnya yang kedelapan adalah surah An-Namlu ayat 25 dan 26. Kemudian yang ke-9 adalah surah As-Sajdah ayat 15. Kemudian yang ke-10 surah Fussilat, ya, ayat 37 dan 38. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini adalah 10 tempat di dalam Al-Qur'an atau 10 ayat dalam Al-Qur'an yang dia mengandung ayat sajadah yang disepakati oleh para ulama untuk, ya, melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya jenis yang kedua adalah tempat-tempat yang diperselisihkan oleh para ulama untuk melakukan sujud tilawah, ya, padanya.
Namun sahih dalilnya, hadisnya. Ya. Yang pertama adalah surah Shad ya, ayat 24. Surah Shad ayat 24. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Shad laisat min azaimis sujudi wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Surah Shad itu bukanlah termasuk ya tempat-tempat sujud. Namun aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud ya padanya ketika membacanya. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah ayat-ayat sajadah yang berjumlah 3 dalam surah-surah yang mufassal. Nah, di sini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah tempat sujud. Ya. Baik, ya. Tapi ini diperdebatkan oleh para ulama sahih dalilnya. Apa itu setelah surah Shad ayat 24? Berikutnya adalah surah An-Najm, ya, surah An-Najmu ayat terakhir yaitu 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Nah, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najmi fasajada biha fama baqiya ahadun minal qaumi illa sajada. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah An-Najm lalu beliau sujud. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang yang hadir ketika itu kecuali sujud, demikian, ya. Baik, berikutnya adalah ya surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. Ya. Diriwayatkan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sajada Abu Bakrin wa Umar fi idza sama'un syaqqat wa qra' bismi rabbikal wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wa man huwa khairum minhuma. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah sujud Abu Bakar, Umar pada bacaan idza sama'un syaqqat dan bacaan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dua surat tersebut, dan orang yang lebih baik daripada keduanya itu Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kemudian yang juga diperdebatkan oleh para ulama untuk sujud ya adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 19. Itu bacaan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Namun ini diperdebatkan apakah ada syariat sujud atau tidak, ya. Namun hadisnya sahih ya, dari Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dari Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian bagian yang ketiga adalah tempat atau ayat yang diperdebatkan oleh para ulama tentang sujud tilawahnya. Namun hadisnya dhaif, tidak sahih dari Nabi SAW sedikit pun. Tapi sebagian sahabat melakukan sujud, ya. Dan itu dalam surah Al-Hajj
ayat 77 ya, surah Al-Hajj ayat 77. Demikian. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya berpendapat bahwasanya ini adalah tempat atau ayat untuk sujud tilawah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 15 tempat ya di dalam Al-Qur'an yang menjadi tempat sujud atau ayat-ayat yang berjumlah 15 ya, tempat untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. 10 diantaranya disepakati oleh para ulama, sisanya diperdebatkan. Hanya saja 4 darinya itu hadisnya sahih, 1 yang terakhir itu hadisnya dhaif. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, selesai pembahasan tentang sujud tilawah ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Nah, karena sudah masuk waktu sholat duhur dan untuk wilayah Medan, sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Yuk kita bangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, kalau pengen dapat sebuah rumah di surga, pengen dapat minimal pahala 700 kali lipatnya, dan terus akan mendapatkan pahala yang mengalir tatkala dimanfaatkan, mari kita bangun bersama Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Palembang 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.